Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek kami, proyek 2 mata kuliah basis data, yaitu ada rancangan bangun sistem informasi perpustakaan di SMA Negeri 1 Tumpang berbasis website. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Fitria Jazia Lava, Muhammad Antar Pasha, dan juga Muhammad Ali Neka Putra. Nah, sebelum Oke, habis ini kita akan membahas tentang proyek kami. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini adalah latar belakang mengapa kami melakukan proyek ini. Nah, perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi layanan pendidikan, termasuk perpustakaan, sekolah melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan data yang terpusat dan efisien. Nah, perpustakaan sekolah berperan sebagai pusat sumber belajar, namun dalam pengelolaannya itu masih manual dan masih membutuhkan atau menimbulkan kendala seperti kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan lambatnya layanan sirkulasi. Nah, di sistem informasi perpustakaan berbasis website ini telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan koleksi, mempercepat proses peminjaman dan pengembalian, serta menghasilkan laporan secara real time. Dan pada digitalisasi perpustakaan ini juga mendukung peningkatan akses sumber belajar, minat baca, dan literasi informasi siswa melalui layanan katalog dan pencarian online. Maka dari itu, kami mengambil proyek ini itu menggunakan perpustakaan digital yang ada di SMA Negeri 1 Tumpang, yang dimana perpustakaan ini memerlukan sistem informasi perpustakaan berbasis website sebagai penerapan konsep basis data untuk mendukung pengelolaan perpustakaan yang modern dan efektif. Nah, seperti yang sudah diketahui di latar belakang tadi, kelompok kami mengusung rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses perancangan dan pembuatan sistem informasi perpustakaan berbasis website di SMA Negeri 1 Tumpang. Kemudian yang kedua, ada bagaimana sistem informasi perpustakaan ini dapat mengelola data buku, data anggota, serta kegiatan peminjaman dan pengembalian buku secara terkomputerisasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu bagaimana perancangan basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang dapat dirancang secara terstruktur. Kemudian tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama untuk merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis website di SMA Negeri 1 Tumpang. Kemudian yang kedua ada untuk mengembangkan sistem yang mampu mengelola data buku, data anggota, serta kegiatan peminjaman dan pengembalian buku secara terkomputerisasi. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu untuk merancang basis data perpustakaan yang terstruktur dan menyimpan dan mengelola seluruh data perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Oke, baik. Yang pertama di sini adalah pengumpulan data, yang dimana sebelum kita menguji proyek kita, di sini kita mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diawali dengan observasi, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di SMA Negeri 1 Tumpang, khususnya pada unit perpustakaannya. Kemudian setelah wawancara dan observasi, kita melakukan perancangan, yang dimana pada tahap perancangan ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sebagai landasan untuk mendukung implementasi sistem berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan sekolah serta sistem yang diterapkan. Dilakukan setelah perancangan selesai, itu akan dilakukan tahap evaluasi, kemudian ada penarikan kesimpulan, serta pemberian saran guna memastikan sistem yang telah kami buat ini berjalan dengan efektif dalam mendukung efisiensi pelayanan dan administrasi perpustakaan. Nah, kemudian kita lanjut untuk pengembangan sistemnya. Nah, pengembangan sistem di sini itu secara keseluruhan dilakukan
melalui serangkaian tahapan terstruktur yang dikenal dengan istilah Software Development Life Cycle atau SDLC. Nah, salah satu model SDLC yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Metode waterfall ini merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak tertua dan paling mendasar karena sifatnya yang sistematis dan sekuensial. Nah, dengan menerapkan metode waterfall ini, pengembangan sistem diharapkan mampu menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang dimana berfungsi optimal serta mudah diintegrasikan. Nah, metode ini juga memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi kebutuhan data perpustakaan, merancang arsitektur sistem yang tepat, dan memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dalam membangun sistem informasi perpustakaan. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan dari metode waterfall. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan, di mana pada tahap ini analisis dilakukan secara intensif untuk mempresifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami fitur seperti apa yang nantinya kita gunakan atau yang nantinya dibutuhkan oleh pengguna atau user, yaitu petugas perpustakaan dan siswa SMA Negeri 1 Tumpang. Sebelum melakukan analisis mendalam, peneliti melakukan langkah awal identifikasi masalah melalui pengamatan langsung terhadap proses sirkulasi buku yang berjalan dan studi pustaka terkait manajemen perpustakaan sekolah. Yang selanjutnya yaitu perancangan produk akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya yaitu mengenai perancangan produk. Nah, pada tahap ini itu akan dilakukan secara intensif untuk mengspesifikasikan kebutuhan perangkat guna agar dapat dipahami fitur seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau user, yaitu petugas perpustakaan dan siswa SMA Negeri 1 Tumpang. Nah, sebelum melakukan analisis mendalam, tentunya peneliti akan melakukan langkah awal identifikasi masalah dulu, melalui pengamatan langsung terhadap proses sirkulasi buku yang berjalan dengan studi pustaka terkait manajemen perpustakaan sekolah. Untuk pengembangan produk, nah, desain yang telah disusun kemudian ditranslasikan ke dalam baris kode program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah website perpustakaan yang sesuai dengan rancangan desain UI atau UX dan struktur data yang telah dibuat. Tahapan ini mengubah rancangan menjadi aplikasi yang siap untuk diuji sebelum diimplementasikan di sekolah. Bahasa pemrograman yang digunakan tentunya untuk membangun sistem ini mencakup HTML, CSS, dan JavaScript untuk sisi tampilan, serta PHP dan MySQL untuk sisi backend dan basis data. Nah, untuk selanjutnya mengenai pengujian produk, tahap testing berfokus pada perangkat lunak dari segi logika dan fungsional guna memastikan bahwa semua modul perpustakaan itu sudah berjalan dengan benar. Dan hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error atau bug dan memastikan kalau keluaran informasi sesuai dengan yang diinginkan. Serta fitur vital seperti input data anggota, transaksi peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan diuji menggunakan metode black box testing. Nah, untuk black box testing sendiri adalah teknik pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional perangkat lunak tanpa melihat struktur kode internal. Hasil pengujian dari black box testing ini mencakup validasi kesesuaian fungsi dan respons sistem terhadap masukan pengguna. Selanjutnya, pemeliharaan produk. Jadi perangkat lunak mungkin memerlukan perubahan atau penyesuaian setelah diserahkan dan digunakan oleh pihak SMA Negeri 1 Tumpang. Nah, pada tahap ini pengembang dapat mengulangi proses pengembangan untuk memperbaiki kesalahan yang baru ditemukan atau menambahkan fitur adaptif sesuai kebutuhan sekolah tanpa harus membuat perangkat lunak baru dari awal. Selanjutnya mengenai demonstrasi website akan kami jelaskan lanjut mengenai yang pertama mungkin database terlebih dahulu.
Nah, jadi seperti ini tampilan website perpustakaan digital kami. Yang pertama tentunya ada logo dan beserta foto SMA N1 Tumpang. Ada judulnya Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Nah, di dalam login ini ada username, password, beserta tombol untuk login. Yang pertama kita isi yaitu tentunya username, isi berdasarkan nama, lalu isi juga passwordnya, lalu jangan lupa klik login. Nah, seperti ini tampilan homepage atau dashboard dari perpustakaan SMA N1 Tumpang. Jadi yang pertama ada banner tentunya, seperti iklan. Lalu ada koleksi buku terbaru dan koleksi buku lainnya. Ada judul, macam-macam judul di sini. Dan selanjutnya kita klik books. Nah, di sini ada berbagai macam koleksi buku yang sudah kami input tadi di database. Yang pertama, jadi kita akan meminjam buku. Nah, di sini contohnya ada judul Sweet Vanilla, tapi tertera bahwa stok habis. Nah, itu menandakan bahwa buku tersebut telah dipinjam dan stoknya tidak tersedia. Jadi, kita tidak dapat meminjam buku tersebut. Nah, contohnya selanjutnya kita akan meminjam buku yang berjudul Di Antara Senja yang Kelabu. Di situ terdapat tombol pinjam yang berarti stoknya masih ada dan kita akan meminjam buku tersebut. Nah, ketika kita akan meminjam buku tersebut, maka ada beberapa data yang perlu diisi yaitu mengenai tanggal peminjaman beserta tanggal pengembalian. Jadi kita isi terlebih dahulu data tersebut. Lalu jangan lupa untuk menekan atau klik saya sudah memahami SK yang ada. Lalu klik pinjam buku. Nah, nanti ketika buku yang sudah dipinjam akan muncul status seperti ini, sukses atau telah dipinjam. Nah, ini ada buku-buku yang sudah dipinjam contohnya. Nah, untuk statusnya yang ada di tengah ini sedang dipinjam, ada juga statusnya yang belum dikembalikan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat riwayat peminjaman buku yang sudah dipinjam. Nah, ini contohnya. Nanti akan muncul tulisan bahwa sudah dikembalikan. Nah, untuk selanjutnya kami akan melihatkan bahwa ada beberapa buku yang tidak dapat dipinjam dikarenakan daftar buku yang sudah dipinjam itu sudah melebihi kapasitas stok, kapasitas buku yang sudah dipinjam. Jadi tidak dapat meminjam buku lagi sebelum buku tersebut dikembalikan. Nah, untuk maksimal buku yang dipinjam itu 3. Jadi sebelum 3 buku yang dipinjam itu belum dikembalikan, maka tidak dapat meminjam buku lagi. Nah, ini untuk peminjaman bukunya. Nah, kalau untuk mengembalikan buku tersebut, jadi kami harus mengembalikan buku ke petugas perpustakaan langsung. Untuk About Us, nah ini mengenai tim kami yang menyusun perpustakaan digital ini. Nah, ini untuk halaman profile. Jadi ada username, email, alamat, nama lengkap, juga ada password, pergantian password. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai profile sebagai atau point of view sebagai admin dan petugas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang POV dari petugas dulu. Jadi saya sudah menyeting untuk akun petugasnya. Nah, ini adalah dashboard petugas, yaitu ada main dashboard, buku, dan juga peminjaman. Ini untuk dashboardnya, ada total buku yang sekarang dimiliki, ada usernya, terus ada total peminjaman. Nah, ini adalah grafik dari peminjaman di tanggal 24, tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15. Di sini ada 10 peminjam yang dikembalikan ada 4.
Jadi di sini memantau perkembangan pinjam meminjam buku. Di sini ada data bukunya. Tadi kan sudah dijelaskan di SQL-nya. Sekarang di webnya ini terkonek juga. Bisa diedit juga, dihapus, terus bisa ditambah buku, tambah buku nanti bisa dipilih, bisa diisi data-datanya, terus bisa di-upload word covernya. Jadi bisa disortir berdasarkan terbaru, terlama, judul, dari A sampai Z, dari Z ke A, bisa dicari juga. Nah, ini bisa dicari. Nah, tadi saya tulis sang, di sini ada sang alkemis, pisang, pisang. Terus ada di peminjaman. Nah, ini adalah data-data, ditampilkan data-data siapa yang meminjam, buku apa yang dipinjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status, dan juga denda, dan juga aksinya. Di sini kalau lebih dari perjanjian untuk meminjamnya ada notif, ada informasi telat berapa hari, dendanya juga berapa, kayak gitu. Di sini misalkan tadi udah ada peminjamannya seperti apa, kita ada incurable, ada sweet vanilla kayak gitu. Ini kita ubah statusnya, selesaikan peminjaman. Terus misal juga kayak gitu, ubah suku teras, tanggal pembaliannya ini, selesaikan peminjaman, kayak gitu. Dan di sini juga bisa mengakses halaman utama. Seperti yang ditampilkan oleh user tadi, ada home, ada books, ada peminjaman, ada about us. Kurang lebih sama seperti yang ditampilkan oleh user. Sekarang kita coba untuk admin. Di sini kurang lebih sama seperti dashboardnya petugas, tapi ketambahan satu yaitu user. Kita bisa tahu di sana usernya ada berapa, bisa diubah-ubah juga, dan juga bisa dihapus juga. Di sini ada peminjaman kayak seperti tadi, kita bisa edit juga. Di sini juga data buku juga, kita juga bisa edit juga, kita bisa naikkannya kayak gini-gini. Karena datanya bukunya banyak, jadi bisa ditampilkan 10-10 kayak gini. Juga di sini ada data buku, kemudian dashboard juga, kurang lebih sama seperti admin, tapi ketambahan satu yaitu user aja. Kalau nah, sekarang adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Pustaka SM Negeri 1 Tumpang berbasis website telah berhasil dirancang bangun menggunakan metode waterfall. Untuk mengatasi kendala aplikasi manual, sistem ini mampu mengintegrasikan pengolahan data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian secara terkomputerisasi melalui basis data relasional yang terhubung dan aman. Hasil pengujian menggunakan black box testing menunjukkan bahwa seluruh fitur fungsional mulai dari login, manajemen inventaris, perhitungan, denda otomatis, hingga pelaporan telah berjalan dengan valid sesuai kebutuhan pengguna. Sehingga sistem ini siap diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan perpustakaan sekolah. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami yang telah membahas tentang rancang bangun sistem informasi perpustakaan berbasis website di SMA Negeri Tumpang. Bila mana ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Wes.